Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, Bapak Ibu hadirin, Marinda, Peter Bella, Hadir Pak. Josefa, Hadir Pak. Kalista, Hadir Pak. Katarina, Christian, baik hadir semua ya, dan hadiran. Materi kita minggu lalu sampai di mana? Menentukan koefisien Ada yang masih ingat koefisien itu apa? Baik, kalau tidak ada yang kalau sudah lupa semua, koefisien itu angka yang memuat variabel. Sedangkan variabel itu apa? Variabel itu membuat huruf-huruf dan konstanta yang tidak membuat variabel. Baik, pertemuan kita hari ini akan membahas tentang operasi bentuk aljabar. Yang pertama, operasi pada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Mungkin ada yang sudah tahu bagaimana cara menentukan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar? Ada yang sudah tahu atau masih belum? Belum Pak. Baik, kalau masih belum tahu semua, untuk menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar sama dengan kita menentukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk bilangan bulat. Yang membedakan di sini adalah pada operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar kita lebih fokus pada suku-suku yang sejenis. Oleh karena itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mengerjakan penjumlahan maupun pengurangan pada bentuk aljabar. Yang pertama itu harus suku-suku yang sejenis. Suku-suku yang sejenis. Yang kedua juga bersifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Misalnya AB tambah AC sama dengan A kali B tambah C. Begitupun sebaliknya, A kali B tambah C sama dengan AB tambah AC. Itu untuk penjumlahan. Sedangkan untuk pengurangan, AB kurang AC sama dengan A kali B kurang C. Begitupun sebaliknya, A kali B kurang C sama dengan AB kurang AC. Iya, baik. Yang berikut hasil perkalian dua bilangan bulat, yaitu perkalian antara dua bilangan bulat positif dan positif. Maka hasilnya bilangan bulat positif atau negatif? Perkalian antara bilangan bulat positif dan positif, hasilnya positif atau negatif? Positif. Ya, baik. Kemudian perkalian antara dua bilangan negatif dan negatif, hasilnya Positif Pak. Pintar sekali. Yang berikut, perkalian antara bilangan positif dan negatif, hasilnya Negatif Pak. Anak-anak Bapak pintar-pintar semua ya. Terima kasih Pak. Yang berikut kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, 2x kuadrat kurang 3x tambah 2 ditambah dengan 4x kuadrat kurang 5x ditambah 1. Langkah yang pertama yaitu kita menjabarkan. Kita turunkan kembali 2x kuadrat kurang 3x tambah 2. Positif kali positif
Positif. Berarti sini positif 4x kuadrat. Positif kali negatif? Negatif. Iya. Berarti di sini 5x. Positif kali positif? Positif. Iya, berarti di sini tambah 1. Setelah itu, langkah berikutnya adalah kita mengumpulkan suku yang sejenis. Ada berapa suku yang sejenis di sini? Ya, ada 3. Yang pertama, suku yang membuat variabel x kuadrat, yaitu 2x kuadrat dan 4x kuadrat. ya, ditambah 4x kuadrat. Suku yang kedua yaitu 3x. ya, min 3x dan negatif 5x. Suku yang berikut konstanta 2 dan 1. Sekarang tinggal kita mengoperasikan. Yang pertama untuk x kuadrat, untuk variabel x kuadrat 2 ditambah 4 2 tambah 1 3. 2 tambah 4 berapa? Ya, 6x kuadrat. 3 kurang 5 min 3 kurang 5 Min 8. min 8x ditambah 3. Sehingga hasil dari 2x kuadrat kurang 3x tambah 2 ditambah dengan 4x kuadrat kurang 5x tambah 1, hasilnya sama dengan 6x kuadrat kurang 8x tambah 3. Sudah paham semua? Sudah, Pak. Iya, kalau sudah paham semua, Bapak kasih satu soal lagi untuk kalian kerjakan. Tentukan hasil dari 3a kuadrat tambah 5 dikurang 4a kuadrat dikurang 3a tambah 2. Ya, silakan kerja. Petronella, sudah mulai kerja? Kerja sesuai dengan langkah yang Bapak kasih tadi. Tadi kita sudah mencoret Morel, Yusifah juga. Ada yang sudah? Siapa yang sudah? Yang sudah berkerja di papan? Ada yang mau kerja di papan? Yes, silakan.
Iya, berikan aku untuk YSG. Ada yang punya jawaban yang sama atau ada yang berbeda? Jessica, mungkin jawaban berbeda dari Skill. Petronella, ada yang berbeda? Baik, kalau sama semua, kita lanjut ke materi yang berikut, yaitu penerapan konsep aljabar dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari atau kita sadari, ada kehidupan kita yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Misalnya, ya dalam kehidupan sehari-hari ada saja masalah yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Misalnya dalam dunia perdagangan, perbankan, dan ada pula pada suatu perusahaan-perusahaan tertentu. Sekarang Bapak akan membagikan kamu menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang. Silakan. Katarina, Yosifa, dan Alisa satu kelompok. Petronella, Marlita, dan Yeski satu kelompok. Langsung bergegas sudah. Saling berhadapan. Ya, itu ada lembar pekerjaan yang Bapak bagikan. Silakan diperhatikan pada lembar pekerjaan tersebut. Sebelum mengerjakan pekerjaan yang Bapak kasih, perhatikan baik-baik ke depan. Adapun langkah-langkah dalam menyelesaikan soal permasalahan atau soal cerita dalam operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Yang pertama, kita harus membuat terlebih dahulu model matematikanya, yang kemudian memisahkan dengan menggunakan huruf kecil seperti X, Y, A, B, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, langsung menyelesaikannya dengan menambahkan atau mengurangi dengan tetap memperhatikan suku yang sejenis. Di sini Bapak akan memberikan contoh. Pak Jack adalah seorang pemborong beras yang sukses di desa Mengeludak. Pak Jack mendapatkan pesanan dari pedagang pasar Malanusa dan pasar Bawai di hari yang bersamaan. Pedagang pasar Malanusa memesan 15 kalung beras, sedangkan pedagang pasar Bawai memesan 20 kalung beras. Beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Jack hanya 18 kalung beras saja. Dari permasalahan tersebut, langkah pertama yaitu kita misalkan X adalah massa tiap kalung beras. Misalkan massa dari setiap kalung beras itu dengan X. Yang pertama, pedagang pasar Malanusa memesan 15 kalung beras. Masalah yang pertama, berarti di sini 15 kalung beras menjadi 15 X, karena kita misalkan kalung beras dengan X. Yang berikut, masalah yang kedua, pedagang pasar Bawai memesan 20 kalung beras, berarti 20 X. Sedangkan persediaan di gudang Pak Jack hanya 18 kalung beras, berarti 18 X. Pertanyaan yang pertama, total beras yang dipesan oleh pedagang kepada Pak Jack ada berapa? Berarti kita menjumlahkan pesanan dari 2 pedagang dari 2 pasar tersebut, yaitu 15 X dan 20 X. 15 ditambah 20 berapa? 35.
Baik, 35x. Berarti total pesanan dari setiap pedagang adalah 35 karung beras atau 35x. Yang berikut, sisa yang ada di gudang Pak Jack jika Pak Jack memenuhi pesanan dari pedagang pasar Mananusa. Ini pedagang pasar Mananusa, ini pesanan dari pedagang pasar Bapak. Berarti yang ada di gudang 18x. Sisanya berapa? Berarti di sini kita jumlahkan atau kurangkan dengan pesanan dari pedagang Mananusa? Dikurangkan, iya, dikurangkan dengan 15x. Berarti sisa di gudang ada berapa karung beras? 3. Iya, 3 karung beras atau 3x. Yang berikut, berapa karung beras yang dibutuhkan oleh Pak J untuk memenuhi pesanan pedagang dari pasar Bokai? Kan yang ada di gudang 18 karung beras. Untuk memenuhi 20 karung beras yang dipesan oleh pedagang Bokai, Pak J membutuhkan berapa karung beras lagi? 12. Berarti di sini 18 karung beras dikurang dengan 20 karung beras. Hasilnya ya, min 2 karung beras. Min di sini diartikan karena Pak J kekurangan persediaan karung beras. Ya, setelah Bapak menjelaskan, sudah paham semua? Silahkan mengerjakan pekerjaan yang sudah Bapak kasih. Saling berdiskusi di antara teman-teman. Kelompok 1 silakan berdiskusi. Iya, kelompok 2 bernama kelompok mabar, silakan berdiskusi. Sudah selesai atau belum? Baik anak-anak, karena kita dibatasi oleh waktu dan sebentar lagi akan ada pergantian jam pelajaran, maka lembar pekerjaan yang Bapak kasih itu dijadikan tugas kelompok. Minggu depan sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, tugas itu sudah dikumpulkan. Paham semua? Paham. Ya. Sampai di sini saja pelajaran kita hari ini. Rajin-rajin belajar di rumah, kurangkan waktu bermainnya. Pelajaran kita minggu depan kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian pada bentuk aljabar. Sudah dengar semua? Sudah. Pelajaran kita minggu depan tentang apa? Perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Dipersiapkan memang dari rumah supaya minggu depan jangan ada banyak yang bingung. Kita akhiri pelajaran kita dengan doa. Marlinda silakan kita dengan doa. Baik, terima kasih kepada Marlinda. Sampai jumpa kita pada pertemuan minggu depan. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang.